Oke, kita akan masuk ke dalam soal ya, kita selesaikan dulu satu kasus ini. Satu kasus ini adalah tentang soal materi yang paling sederhana, kasus materi yang paling sederhana. Silahkan didengarkan videonya, silahkan dicermati, dan semoga semuanya bisa paham dengan penjelasan Ibu. Kita akan masuk ke dalam materi tentang soalnya ya, penyelesaian soal. Silahkan dibaca soalnya. Untuk membuat model matematika soal ini pengerjaannya persis sama dengan metode yang ada di grafik. Jadi dengan menentukan apa itu variabelnya, apa itu fungsi batasannya, apa itu fungsi tujuannya, dan kemudian adalah non-negatif constraint-nya apa, dan juga melihat apakah ini fungsi tujuannya maksimalisasi atau minimalisasi. Sampai untuk menentukan keempat hal tersebut itu persis sama caranya dengan di linear programming metode grafik. Oke, kita lanjut. Oke, berarti dari soal yang tadi kita mengetahui kalau soal tersebut merupakan fungsi tujuannya adalah maksimalisasi. Dari mana kita lihat maksimalisasi? Karena kita bisa melihat dari pertanyaannya. Karena dia menanyakan berapakah jumlah meja dan kursi yang akan diproduksi agar bisa memaksimalkan keuntungan. Oke, fungsi kendalanya juga sudah kita bikin model matematikanya. Cara membuat model matematika ini kita tidak akan terlalu dalam di sini karena ini sebenarnya sudah ketemu di materi sebelumnya di metode grafik. Oke, berarti di situ kendalanya ada dua, furnish dan mencat. Oke, di mana waktu tersedia maksimalnya adalah 100 dan 240. Karena dia maksimal waktu tersedia berarti tandanya adalah kecil sama. Oke, tandanya kecil sama di mana meja itu 2M tambah K, 4M dan 2M tambah K kecil sama dengan 100, dan 4M tambah 4M tambah K 4M tambah 3K kecil sama dengan 240. Oke. Jadi seperti yang ditanyakan temannya tadi, berarti karena dia masih dalam bentuk pertidaksamaan, berarti kita harus menyamakannya dulu. Menyamakannya adalah dengan menambahkan slack variabel. Slack variabel di batasan pertama dan slack variabel di batasan yang kedua. Setelah itu baru pertidaksamaannya kita jadikan sama dengan. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam memasukkan semua fungsi tujuan dan fungsi kendala itu ke dalam tabel simplex. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu adalah tabel simplex awal. Oke, tabel simplex itu terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Oke, di mana kolom pertamanya itu adalah CJ, keuntungan per unit. Habis itu yang kedua, kolom keduanya adalah solution mix. Habis itu di baris pertama itu semuanya isinya adalah fungsi tujuan. Semuanya adalah fungsi tujuan. Oke, itu semuanya fungsi tujuan. Berarti 70.000 M tambah 50.000 K tambah 0S1 dan tambah 0S2 itu semuanya akan kita bikin di baris pertama di kolom ini. Oke. Selanjutnya di baris kedua dan baris ketiga itu kita akan menentukan untuk menjawab pertanyaan berapakah jumlah meja dan kursi yang akan bisa diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan, kita belum tahu nih. Oke, karena di sini batasan kita ada dua, kita bikin dulu perbatasan. Jadi untuk baris kedua itu merupakan batasan atau kendala pertama, dan baris ketiga merupakan kendala yang kedua. Karena kita belum mengetahui apa solution max-nya, berarti di solution max itu kita isi adalah S1 dan S2, dan untuk di kolom selanjutnya sampai dengan di akhir kita isi semua model matematika yang ada di masing-masing fungsi kendala. Oke, ZJ merupakan total profit ya, total profit, total keuntungan. CJ dikurang ZJ adalah net profit. Oke, dimana solusinya kita akan karena ini adalah sistemnya try and error, kita akan berhenti bekerja setelah
net profit ini nilainya semuanya sudah negatif dan 0. Karena kalau dia sudah negatif berarti nggak akan ada lagi gunanya kita memproduksi, karena akan bisa memberikan kerugian. Sementara tujuan kita adalah maksimalisasi. Inilah model tabel simplex awalnya. Semua isi dari tabel simplex ini merupakan fungsi tujuan dan fungsi batasan yang ada. Oke, untuk menghitung ZJ berarti di barisan pertama itu adalah fungsi tujuan, di barisan kedua itu berarti adalah batasan pertama, di barisan ketiga itu adalah batasan yang kedua. Sementara untuk menghitung CJ dan CJ dikurang ZJ, saudara bisa membaca materi yang sudah Ibu berikan. Di situ ada rumus untuk mencari CJ dikurang ZJ-nya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke langkah yang ketiga, yaitu adalah menghitung baris kunci dan kolom kunci atau variabel masukan dan variabel keluaran. Oke, setelah kita lihat, kita dari tabel awal tadi, berarti sekarang kita melihat nilai CJ dan ZJ yang paling besar. Nilai CJ dan ZJ yang paling besar itu adalah di kolom meja, yaitu adalah 70.000. Oke, karena nilai CJ dikurang ZJ-nya adalah 70.000, berarti dialah yang terpilih. Berarti kita garis meja tersebut, berarti dia bernama adalah kolom kunci atau akan menjadi variabel masukan. Oke. Sementara setelah kita hitung, kalau sudah kita dapatkan kolom, berarti kita akan mencari baris. Cara mencari baris itu adalah kolom quantity, berarti kalau untuk yang baris pertama itu adalah 100, kita bagi adalah dengan koefisien di kolom kunci tadi. Oke, berarti 100 bagi dengan 2, 240 bagi dengan 4. Oke, berarti 100 bagi 2, 50, 240 bagi 4 adalah 60. Berarti nilai yang paling besarnya, yang paling kecilnya adalah di baris yang pertama, yaitu adalah 50. Berarti 50 kita tandai juga dia, berarti itu akan menjadi baris kunci atau adalah variabel keluar. Oke. Nanti S1 itu berarti adalah variabel adalah baris kunci, berarti dia akan keluar menjadi variabel keluar. Dia akan digantikan oleh variabel masuk, yaitu adalah meja. Oke, ini adalah untuk menghitung pengisian elemen di tabel revisi. Ini bisa dibaca saja ya. Oke, berarti inilah hasil dari tabel simplex revisi satunya. Oke, di mana kolom masih ada nilai CJ dikurang ZJ-nya yang bernilai positif, yaitu adalah 15.000, itu adalah untuk kolom kunci. Berarti selanjutnya kolom kunci akan jadi kursi akan jadi kolom kunci. Sekarang kita cari lagi baris kunci. Berarti kolom kunci akan masuk dan siapa yang akan digantikan oleh kursi ini atau kolom kunci ini dengan menghitung. Oke. Sekarang slide ini tidak berisi sampai dengan pengerjaan akhir, jadi Ibu meminta saudara yang mengerjakan akhir dari slide ini.